untuk periode minggu depan. Oke, di sini ada saham dengan kode emiten, tiknya di ADRO atau PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Kita lihat di sini kita menggunakan chart harian. Kita lihat posisi terakhir penutupan minggu lalu itu ada di 2720. Dia berada di posisi sebelumnya mantul di area 2870, namun karena dia tidak kuat dia turun ke 2720. Ada kemungkinan dia akan mantul di angka 2650, di harga 2650. Apabila tembus maka dia kemungkinan akan tembus hingga angka 2390. Namun apabila dia memantul ke atas, dia akan kembali mencoba di resisten 2870, dan apabila bisa tembus maka akan lanjut ke angka 3080 atau ke harga 3080. Di sini juga tampak dia sedang berada di fase distribusi ya. Ada kemungkinan dia akan turun sepertinya. Namun apabila kita lihat secara seksama, ada kemungkinan dia berada di fase akumulasi kedua. Ini akumulasi pertama dan ada kemungkinan ini masuk ke akumulasi kedua, dan kemudian dia akan naik kembali. Oke. Lalu berikutnya kita masuk ke emiten Aneka Gas Industri Tbk. Oke, kita lihat di Aneka Gas Industri Tbk. Kita perbesar. Oke. Ya, seperti yang kita lihat di sini Aneka Gas Industri Tbk, meskipun dalam fase downtrend, kita lihat di sini sudah banyak sekali fase akumulasi karena pergerakannya cukup sideways. Lalu berikutnya kita lihat di sini, oke, dia sempat menyentuh resisten di 1470 karena tidak kuat, dia mantul ke bawah di 4 dan penutupan terakhir di harga 1425. Nanti dia akan menguji support di 1410, apabila tembus akan menguji support di 1375. Bila memantul dia akan kembali menguji resisten di 1470, lalu lanjut ke resisten 1525. Oke, selanjutnya ada saham BRI Bank Syariah Indonesia atau dengan kode tik BRIS. Oke, kita lihat di sini BRIS sendiri sudah beberapa hari ini ya, dia sideways di posisi 1505 hingga 1800-an. Lalu dia kembali mantul ke bawah dan posisi saat ini dia di harga 1615 setelah menembus support di 1660. Kemungkinan dia akan menguji support di 1565, lalu apabila tembus dia akan menguji support di 1505, dan apabila mantul dia akan kembali menguji resisten sebelumnya di 1660 dan akan kembali menguji resisten di 1755. Oke, kita lihat di sini sempat ada posisi akumulasi namun kembali terdistribusi. Oke, selanjutnya kita masuk ke saham dengan kode tik ERA atau PT Era Jaya Swasembada. Oke, kita lihat PT Era Jaya Swasembada, dia berhasil menembus resisten di 560. Terakhir dia tutup di harga 565. Kemungkinan besar dia akan mencoba menembus resisten berikutnya di 580. Apabila tembus dia akan ada 590. Dan resisten terbawah dan support terbawah sendiri itu dia angka 540. Dan kita lihat di sini juga, di sini ada fase distribusi, ada kemungkinan dia memang akan lanjut untuk bergerak ke atas atau uptrend. Lalu selanjutnya ada kode tik Hexa atau PT Hexindo Adi Prakasa.
Kita lihat di sini untuk PT Hexa sendiri, dia sudah mengalami akumulasi kenaikan tinggi, lalu dia mengalami fase distribusi, namun di sini ada divergen ya. Di sini ada distribusi tapi dia tetap naik. Jadi kemungkinan dia akan melanjutkan potensi naik berikutnya. Di sini dia terakhir menguji resisten di 5200, sempat dia tertahan. Kemudian kita lihat di hari Senin apakah dia berhasil menembus kembali resisten ini, dan apabila dia bisa berhasil menembus maka akan menuju ke angka 5300. Namun apabila gagal dia akan menguji support di 5000, dan apabila tembus akan menguji support di 4800. Lalu selanjutnya ada saham dengan kode tiknya ISAT atau PT Indosat Tbk. Lalu kita lihat di sini PT Indosat sendiri, kita lihat dia sudah beberapa kali mengalami fase sempat uptrend, lalu sekarang posisi dia ada di fase distribusi, sempat beberapa kali mengalami akumulasi, namun menurut kalian sini pergerakannya dia cukup sempit ya, ada kemungkinan di sini fase akumulasi. Kita lihat di hari Senin dia akan menguji support resisten di 5425. Apabila tembus dia akan menuju ke 5625. Namun apabila gagal dia akan menguji support di 5100. Lalu lanjut untuk kode emiten dengan tiknya adalah MNCN atau PT Media Nusantara Citra Tbk. Kita lihat di sini dia ada di area 895. Dia berhasil menembus menguji resisten, namun dia tidak kuat, dia kembali. Ada kemungkinan arahnya apabila dia ke bawah dia akan menuju support 840, dan bila tembus dia akan menuju 805. Namun apabila dilihat di akumulasi distribusi dia masuk ke fase distribusi. Lalu berikutnya apabila dia berhasil melewati 895 dia akan menuju ke angka 955, dan apabila tembus lagi dia akan menuju ke angka 985, dari 950 ke 985. Jadi range-nya cukup besar ya. Selanjutnya kode emiten dengan tipnya MPNX atau PT Mitra Pinastika Mustika Tbk. Kita lihat di sini dia berhasil menguji supportnya di 1100, dia sempat mantul sedikit. Ada kemungkinan dia akan menuju kembali ke area 1140. Jadi di sini masih ada potensi sideways, dan apabila dia tembus 1095 dia akan menuju ke angka ke harga 1055. Di sini juga sudah mulai fase distribusi, jadi ya diharapkan lebih berhati-hati lagi. Lalu berikutnya ada saham emiten dengan tiknya PTBA. PTBA di sini dia berhasil tembus supportnya di 3230, ada kemungkinan dia menuju ke 3050. Bila tembus dia akan menuju ke 2860, namun apabila mantul dia akan kembali menguji 3230 dan akan menuju ke 3350. Namun di sini kita lihat dia sudah masuk ke fase distribusi. Selanjutnya ada saham dengan kode tik SIDO atau PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO muncul. Kita lihat di sini dia cukup tinggi harganya. Mungkin ini adalah all time high ya. Kita lihat di sini dalam beberapa tahun terakhir. Di sini ada fase distribusi, namun chart menunjukkan fase justru kebalikannya, dia terus naik. Artinya di sini ada potensi ya untuk tetap naik. Apabila di sini berhasil hijau maka dia akan terus naik lanjut ke atas. Sekarang posisinya dia sedang menguji di area resisten 1050. Kita lihat beberapa kali dia berhasil menembus namun tidak kuat, dia turun kembali. Ada kemungkinan dia turun dulu ke harga 1015, dan apabila mantul dia akan coba menguji area
resisten di 1050 kembali. Namun apabila gagal, maka dia akan tembus ke support berikutnya di 995. Lalu selanjutnya ada TLKM. Ini PT Telkom Indonesia, Persero Tbk. Oke, di sini dia berhasil menguji atau mantul ke atas di area support 4500. Ada kemungkinan dia akan menuju ke area 4600. Bila tembus berhasil, dia akan menuju ke area 4750. Namun apabila gagal, dia akan kembali menguji supportnya di 4500, lalu akan tembus ke 4350 dan akan ke 4190. Oke, di sini kita lihat dia fasenya masih fase uptrend, masih area akumulasi. Di sini dia berhasil terus naik hijau dan belum ada tanda-tanda fase distribusi. Ada kemungkinan dia akan menuju ke area 4750. Jadi Telkom mungkin bisa dipertimbangkan untuk membeli. Oke. Sekian untuk analisa minggu depan. Semoga minggu depan cerah merona sehingga semuanya beroleh keuntungan yang maksimal. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di analisa saham berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.